sempat mengaku tak mendapat kabar perihal pernikahan sang putri Aurel Hermansyah karena hubungan ibu dan anak yang renggang. Kemarin, Sabtu 13 Maret 2021, Krisdayanti akhirnya terlihat turut serta dalam acara lamaran Aurel dan Atta hingga duduk di samping Aurel. Lalu, seperti apa momen Krisdayanti saat dampingi Aurel dengan busana berwarna ungu hingga momen kebersamaannya bersama Aurel dan Azriel? Seperti apa curahan hati Krisdayanti terkait sang putri yang akhirnya dilamar oleh Atta Halilintar? Setelah selama ini belum diperkenalkan dengan calon mantunya Atta Halilintar, Krisdayanti akhirnya bertemu dan berkenalan dengan Atta di momen lamaran. Lantas, seperti apa Atta yang mengungkapkan kebahagiaannya saat bertemu dengan Krisdayanti? Benarkah Atta berterima kasih atas doa dan restu yang didapat dari Krisdayanti? Momen begitu hikmat, namun sikap Aurel kepada ibu kandungnya Krisdayanti justru menjadi sorotan. Benarkah Aurel menunjukkan sikap yang berbeda kala berhadapan dengan Ashanti dan kala berhadapan dengan Krisdayanti? Seperti apa pakar ekspresi menganalisa sikap Aurel tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jodoh memang tak lari kemana. Jika sudah ditakdirkan bersama, Tuhan pasti akan memberikan langkah yang lebih baik, seperti salah satunya pernikahan. Hal itulah yang seolah kini tengah dirasakan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Di mana setelah beberapa lama menjalani pacaran, hubungan mereka pun berlanjut lebih serius hingga keseriusan tersebut terlihat dalam proses lamaran yang digelar Sabtu 13 Maret 2021 kemarin. Meski sebelumnya sempat tak diberi kabar mengenai rencana pernikahan Aurel, akhirnya Krisdayanti kemarin terlihat hadir dalam acara lamaran Aurel dan Atta dengan menggunakan busana berwarna ungu rancangan Anne Avanti. Lantas, seperti apa momen kebahagiaan Krisdayanti yang akhirnya dilibatkan dalam prosesi lamaran Aurel dan Atta? Gimana Mi? Deg-degan gak sih Mi? Iya, dia mau lihat. Persiapannya gimana Mi mungkin? Doa ya, nggak sabaran lihat calon-calonnya ini yang berbahagia. Dress code-nya ini Mi? Ungu Mi? Iya, Kesukaan? pesannya. Ya, karena kesukaannya. Iya, masuk dulu. Ini sendiri ya? Ya, ya masuk dulu. Oke Mi. Ya, juga kami persilakan kepada Mimi Krisdayanti juga untuk dapat diabadikan bersama. Kami terima dari calon besan yang baik hati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kebahagiaan dua keluarga besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang kami ucapkan atas nama keluarga besar Bapak Anang Hermansyah. Kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Halilintar Anombial Asli. Depan sudah Bibi, Bunda, dan Umi. Saya pribadi dengan banyak kekurangan. Ya, hikmat saja semuanya.
teman-teman sesuai yang diharapkan, lancar. Bahkan saya juga ya terharu, ikut hanyut ya, walaupun ibaratnya ini lamaran atau perkenalan keluarga, tapi harapannya kan semuanya dengan silaturahmi ini insya Allah bisa saling kenal. Katanya terharu ya namanya. Serahan itu tuh apa nih? Dari kain padang, kain padang itu ada perhiasan. Semuanya udah diatur sama WO-nya, jadi ya kami ngikutin, jangan sampai hal-hal yang nggak diharapkan terjadi. Aku ini salah satu dream momennya aku, salah satu yang paling aku nggak nyangka aku tiba-tiba sekarang udah mau melamar anak orang gitu kan. Dia untuk Menikahi juga kan? dan menikahi anak orang. Dan kepikir sama orang tuaku juga di sana yang lagi sakit. Aduh, campur aduk, aku bahagia, masih sedih, masih gundah gulana, jadi serba-serbi lah. Jadi aku nggak kuat gitu ngenahan bagaimana hatiku tuh kayak bergejolak. Tapi setelah lamarannya diterima, selesai, dan happy banget. Ya, momen bahagia yang semakin dekat dengan ikatan suci terasa lengkap jika dihadiri oleh sanak keluarga, terutama orang tua. Di pihak Aurel, Anang dan Ashanti serta Krisdayanti hadir. Namun sayang, kedua orang tua Atta Halilintar tak bisa hadir lantaran masih sakit dan berada di Malaysia. Selain itu, suami dari Krisdayanti, Raul Lemos pun juga tak tampak lantaran berada di Timor Leste. Terlihat turut hadir bersama dengan Krisdayanti. Seperti apa kebahagiaan Yuni Syara yang mendampingi Krisdayanti hingga berbagi kebersamaan dengan sang ponakan Aurel. Ini ada barcode nggak? Iya, lantai 6. Lantai 6. Insya Allah lancar, mudah semuanya sampai hari H. Kalau doa salawat itu kan setiap saat. Ya ini hari istimewa buat anak saya. Didoakan semua selalu lancar, semua bisa lulus ikhlas dan melepaskan ya, namanya anak kan titipan, dan melepaskan dia, mudah-mudahan dalam menuju mahligai rumah tangga nanti mempunyai satu tujuan. Kalau saya tantenya alhamdulillah melihat kemarin baru ya Little Jasmine, sekarang dia sudah duduk di sana, sudah mau melanjutkan jenjang ke pernikahan dengan pilihan sendiri, lelaki pilihannya sendiri. Saya hanya mendoakan yang terbaik, semoga diberi kelancaran dan kemudahan sampai hari hanya nanti, dan pada akhirnya mereka bahagia. Ya senang, pokoknya senang, semua berjalan lancar. Amin. Semua insya Allah sampai di akad nikah sampai ke resepsi bisa berjalan lancar. Berdoa yang terbaik, semoga semua doa kita bisa diijabah oleh Allah. Akhirnya hadir di acara lamaran sang putri. Di momen tersebut, Krisdayanti akhirnya berkenalan dengan Atta Halilintar. Lalu, seperti apa Atta Halilintar yang ungkap kebahagiaannya bertemu Krisdayanti hingga berterima kasih atas doa restunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.
Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah di depan mata. Bahkan tanggal pernikahannya pun sudah terbuka, di mana rencananya akan digelar pada 3 April 2021 mendatang. Krisdayanti yang sebelumnya belum pernah diperkenalkan dengan Atta Halilintar, akhirnya dalam momen lamaran kemarin, Krisdayanti bisa bertatap muka dan mengenal calon menantunya tersebut. Dalam postingan yang diunggah di media sosial, Kade pun menitipkan putrinya pada Atta Halilintar. Nggak usah dipermasalahkan lah yang sudah lalu, jadi lihatnya sekarang dan ke depan. Buat saya cukup mata saya menjadi saksi anak saya untuk menuju pelaminan itu udah istimewa. Iyalah, kita fokus bener-bener di acara bahagia kita aja. Jadi terus kan abis acara selesai juga udah mendekati bulan puasa ya. Jadi ya udah Bisa sekarang puasa bareng, sahur sekarang bareng. kita fokusnya di ini aja dulu, Acara di kita. acara kita. Semoga nanti pas akad itu menurutku lebih deg-degan daripada ini sih. Ya iyalah, pasti itu sangat amat deg-degan. Akad tuh aku lebih nggak kuat lagi sih ya, karena ini aja kita udah ngerasa ya bagaimana hati kita kayak ini mimpi kita bisa ngelamar anak perempuan orang, dan ini bakal jadi calon istriku, calon ibu dari anak-anakku juga. Ya masa depanku lah sama dia gitu. Jadi nanti ketika akad kita akan mempersiapkan yang sebaik mungkin dan seaman mungkin dan menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya. Hey love, you got your heart on your sleeve. Pemirsa Intens Investigasi, kehadiran Krisdayanti dalam prosesi lamaran Atta dan Aurel kemarin memang seolah merekatkan kembali hubungan keluarga yang sebelumnya sempat ada tembok pemisah. Bahkan Atta Halilintar sebagai calon menantu pun tak bisa menutupi kebahagiaannya bisa bertemu dengan Krisdayanti, hingga ia pun berterima kasih atas doa dan restu yang didapat dari calon mertuanya itu. Ya, terharu ya mungkin karena keluarga ayah ibunya juga nggak hadir, tapi dia menghargai keluarga dan orang tua yang ada di hadapannya. Ya pokoknya ya semoga acaranya lancar, didoain terus gitu. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau aku sih seneng banget ya sayang. Aku bilang sama dia, seneng banget, kamu lengkap semuanya, ada Mimi, ada Bunda, ada Pipi. Karena walau bagaimanapun restu orang tua adalah restu dari Tuhan ya kan. Di waktu ada, tadi aku sih dibisikinnya lancar semua, udah doain yang baik-baik. Jadi aku tadi terobati lah, walaupun orang tua aku nggak hadir, tapi ngelihat orang tua dia semuanya tiga-tiganya kayak orang tua aku juga, aku seneng. Datang di momen lamaran, Kade pun akhirnya berkenalan dengan Atta Halilintar. Acaranya dihadiri oleh ibu kandungnya Krisdayanti. Ekspresi Aurel menjadi sorotan. Benarkah Aurel menunjukkan ekspresi berbeda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Selayaknya, kebanyakan orang merasa sangat berbahagia bisa didampingi orang tuanya saat sedang dilamar oleh kekasih tercintanya. Aurel Hermansyah kemarin justru mengurai sikap berbeda kala sedang berhadapan dengan Ashanti dan kala di hadapan Krisdayanti, ibu kandung yang melahirkannya. Seperti apa pakar ekspresi menganalisa sikap Aurel pada Krisdayanti pada hari Sabtu kemarin? Kalau waktu sama Ashanti sama Ana, apalagi pas ngelepas kan mukanya juga lus, ketawanya ketawa gitu, lepas gitu ya. Walaupun di sisi lain masih kelihatan juga sama Ashanti juga tetap tegang, itu juga kelihatan. Tapi tegangnya kan tadi karena mereka yang yang bahu rekso, yang punya acara gitu loh.
Ya, mikirin. Sementara kalau sama KD sebetulnya harusnya loose karena ini ibu sama anak gimana sih, gitu ya. Tapi ini kan nggak keluar. Kenapa tetap ketegangan itu tetap ada walaupun ibu dan anak? Satu, ibunya nggak tinggal bareng. Kedua, tadi ada beban masa lalu tadi. Kalau kita bicara pendekatan psikologis, sebetulnya nggak ada beda antara ibu kandung, ibu sambung, bapak kandung, bapak sambung. Selama bisa memang mengambil hati, selama bisa melakukan yang terbaik buat kepentingan anak, sebetulnya dicintai itu, cinta itu kata kerja. Jadi kalau memang mau usaha, jadi. Acara lamaran Atta dan Aurel akhir pekan kemarin memang menguak sikap Aurel pada Krisdayanti, ibu kandungnya. Di samping Aurel harus menghadapi momen penting dalam hidupnya, yakni dilamar secara resmi oleh kekasih hatinya Atta Halilintar, lamaran kemarin juga jadi momen pertemuan ibu dan anak setelah sekian lama tak berjumpa karena adanya permasalahan yang mengakar. Lantas, seperti apa pakar membaca ekspresi Aurel selama acara lamaran berlangsung? Jadi kalau kita lihat secara global dulu, secara general, secara garis besar luas dulu, rata-rata ekspresinya Aurel itu memang udah tegang dari awal. Pas kejadian lamaran kemarin, terjadinya kenanya adalah KD di-exclude, kayak seolah-olah di-exclude dari pihak keluarga karena seragamnya nggak pakai seragam kan dia. Beda. Dan di situ begitu dia datang duduk, ekspresinya KD maupun ekspresinya Aurel itu sebetulnya tense, tegang. Ya, masih ada sedikit guratan sedih ketika KD agak tarikannya agak ke arah bawah. Masker itu benar-benar membuat kita agak susah, Mbak. Ini analisa saya ya tentang bahwa kenapa istilahnya nggak dikasih misalnya hubungannya dengan seragam, terus kemudian KD harus H-1 minta tolong dirombak dengan seseorang desainer gitu segala macam gitu. Ini kan bahasa tidak langsung ngasih tahu bahwa masalah antara Aurel sama KD belum kelar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.